Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masayyihina wa masayyihina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Meneruskan pengajian kitab Al-Qiyam fi Bayani Ahkam Syam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang permasalahan puasa di Yaumus Syak, di hari Ragu dan setengah akhir bulan Sya'ban. Kali ini kita teruskan dengan syarat-syarat sah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini wa a'ada alaina min barakatihi amin. Surutu sihatis shaumi utawi pira-pira syarat sahe poso ai ida tawaffarat tegese ing dalem nalikane sempurna apa hadis surutu ikilah pira-pira syarat sahha monggo sah apa as-shaumu poso. Waya utawi surutu sihati somi arbaatun iku papat. Syarat-syarat sah puasa ini, jika syarat-syarat ini terpenuhi maka puasanya menjadi sah. Ada 4 syarat sahnya puasa. Apa saja? Al-awalu utai kang kawitan al-islamu iku Islam. Yang pertama, syarat sah puasa itu adalah Islam. Faistaratu ayyakuna musliman jami'an nahari. Maka disyaratkan seorang yang berpuasa itu adalah orang yang muslim selama seharian, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini harus dalam keadaan Islam. Falau irtadalah dotan wahidatan batola saumuhu. Jika seseorang itu murtad, asalnya Islam kemudian keluar dari Islam, ya, walaupun hanya sebentar saja keluarnya itu, maka puasanya batal. Puasanya batal, otomatis tidak sah. Itu syarat yang pertama, adalah Islam. Asani al-aqlu. Yang kedua adalah berakal. Faistaratu ayyakuna aqilan mumayyizan jami'an nahari. Disyaratkan orang yang berpuasa itu adalah orang yang berakal. Berakal itu paling tidak mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang najis, mana yang tidak, selama seharian penuh. Falau junna walaulah dotan wahidatan batola saumuhu. Jika seseorang itu kehilangan akal, misalkan gila, gendeng, walaupun hanya sebentar, maka puasanya batal. Wala yasamu idza lam yatasabbab fihi wala qada'a alaihi. Dan orang tersebut jika gilanya itu tidak dibuat-buat, maka orang tersebut tidak berdosa, kecuali kalau gila karena ada sebabnya, ya. Ada sebabnya. Pura-pura gila, delalah gila betulan. Ini maka berdosa karena dia tidak berpuasa itu. Dan kalau sudah gila, sudah gendeng, sudah majnun, maka ia terbebas dari qadha. Bagi seorang tersebut, kalau gilanya itu memang tidak dibuat-buat, tidak disengaja, maka tidak ada qadha baginya. Kalau sudah waras, ya nggak ada qadha baginya. Wa ammal ighma'u wasukru
Adapun kalau ayan, punya penyakit ayan atau mendem itu mabuk, fasayati tafsiluhu fi mutilati shaum, maka akan datang keterangan perincian-perincian mengenai orang yang ayanan, orang yang mabuk di pembahasan perkara yang membatalkan puasa. Itu ya, tadi yang pertama harus Islam, yang kedua adalah berakal. Asalisu annaqa'u minal haidi wan nifasi, yaitu syarat sah yang ketiga, syarat sah puasa yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Nah, orang yang berpuasa itu tidak sedang haid atau tidak sedang nifas. Faistarutu antakuna almar'atu tahiratan jami'an nahari. Bagi seorang perempuan yang berpuasa itu disyaratkan dalam keadaan suci selama seharian ketika berpuasa. Falau hadat fi akhiri lahdatin minan nahari batola somuha. Jika seorang perempuan itu berpuasa, kemudian tinggal sedikit aja mau berbuka, nah, delalah ya, tiba-tiba haid atau tiba-tiba nifas di akhir hari ya, di sore hari ya ibaratnya, maka puasanya batal. Misalkan kurang 5 menit berbuka puasa ya, waktunya buka puasa, ternyata kurang 5 menit itu haid atau nifas, maka puasanya tetap batal. Wa kadzalika law tahurat asna'ahu walakin yusannu lahal imsaku. Begitu juga sebaliknya. Misalkan dia dalam keadaan haid atau nifas. Delalah ketika di siang hari, kan dari pagi tentunya tidak puasa kan, karena haid dan nifas, maka dari pagi tidak puasa. Delalah di tengah-tengah hari, di siang hari sudah mampat, sudah tidak mengeluarkan haid ya, tidak mengeluarkan darah nifas ya, maka ia bagaimana? Nah, ia disunahkan untuk menahan, maksudnya disunahkan untuk menahan tidak makan dan tidak minum. Karena apa? Nah, karena tadi sudah mampet, sudah tidak mengeluarkan darah haid atau darah nifas. Ora kok terus isuk karena sudah haid dan nifas wis tidak puasa, di tengah-tengah hari sudah mampet wis teruskan makan. Nah, yang baik itu tidak makan, karena itu disunahkan. Nah, walaupun tidak puasa tapi disunahkan untuk imsak, menahan untuk tidak makan dan tidak minum atau melakukan perkara yang membatalkan puasa, walaupun dari pagi sudah tidak puasa karena mampetnya itu ya, maka disunahkan imsak. Ar-rabi'u al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisaum. Syarat yang keempat yaitu mengetahui bahwasanya waktu yang digunakan untuk puasa itu adalah waktu yang memang bisa digunakan untuk puasa. Ayya'lama anal yawma alladhi yuridu ayyasumau yasifu fihi shaum, yaitu orang yang berpuasa tadi mengetahui bahwa hari tersebut, hari yang diinginkan untuk dibuat puasa itu memang sah untuk digunakan untuk berpuasa. Bi alam yakun minal ayyamil lati nuhya anis syiyami fiha, yaitu tidak dari hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Kemarin sudah ya, hari-hari yang dilarang untuk berpuasa yaitu 2 hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, kemudian hari raya Tasrek ya. Nah, 3 hari raya Tasrek, apalagi kemarin termasuk berpuasa di setengah akhir bulan Sa'ban, dan juga puasa di hari Rabu Yaumusyak.
Itu tadi sedikit tentang syarat-syarat sah puasa. Kita ulangi lagi, yang pertama harus beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat mengetahui hari tersebut bisa digunakan untuk berpuasa. Saya kira cukup mengenai pembahasan syarat sah puasa. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.